Selamat pagi, salam jumpa lagi, salam sehat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mencegah emergensi yang diakibatkan oleh karena pintu. Ya, karena pintu memang sederhana sekali ya, tapi untuk anak-anak itu bisa menyebabkan kegawat daruratan ya, hati-hati ya, mulai dari kegawat daruratan yang ringan sampai kekuatan daruratan yang tidak ringan lagi. Yuk kita bahas seperti apa sih kira-kira kemungkinan gawat darurat yang bisa ditimbulkan oleh pintu. Sederhana kan? Mari kita lihat. Ya, ini pintu. Sering kadang-kadang anak-anak itu ada di balik pintu, kemudian pintu tiba-tiba dibuka dari luar. Nah, ini biasanya anak-anak langsung terbentur oleh pintu ini ya, kemudian bisa jatuh, ya kemudian bisa jatuh, misalnya seperti itu. Nah, hati-hati, jangan sampai terjadi ya. Jadi ketika orang tua atau kita semua membuka pintu, misalnya mau masuk kamar, padahal kamarnya itu kamarnya anak-anak, itu harus hati-hati, harus bukanya pelan-pelan, jangan langsung spontan dibuka, kemudian didorong dengan kerasnya, karena ada kemungkinan di balik pintu ada si kecil kita ya, ada adik Eva, kita harus hati-hati. Lalu apalagi, nah ketika adik ada di belakang pintu dan kemudian jari jemarinya ada di bawah lantai dan mendekati pintu seperti ini, ya ini bahaya. Karena jari jemari bisa masuk di sela-sela antara pintu dan lantai. Dan ini bisa terjadi cedera karena terjepit ya. Jadi hati-hati. Kita buka pintu harus hati. Ini adalah pintu yang bukanya ke dalam ruangan ya. Pintu bukanya ke dalam ruangan. Pintu bukanya ke dalam ruangan. Jadi bisa mendorong adik ya, kemudian bisa terjatuh ya, hati-hati. Ini pintu yang eh, ke arah ruangan seperti itu. Nah, harus hati-hati. Dan juga bisa loh ya, dan bisa juga loh ya, ketika pintu kita buka, ternyata adik Eva pas bersandar di pintu, kemudian buka gini, nah kemudian bisa jatuh ya. Seperti ini, misalnya pintu kamar mandi, nah bisa jatuh seperti ini. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, jadi ketika anak-anak pas bersandar pintu, tiba-tiba pintu dibuka, misalnya gitu ya, anak-anak bisa bisa jatuh ya, hati-hati. Pintu ya pasti harus hati-hati juga ya kan, pintu bisa menjepit ya, pintu bisa menjepit adik, tangan adik, hati-hati ketika adik bermain di dekat pintu ya, karena bisa menjepit ya pintu ini juga bisa terjadi misalnya kalau misalnya sedang di hotel gitu ya, sedang di hotel, kemudian pintunya kan otomatis ya, biasanya pintu hotel otomatis seperti itu, kalau sudah nutup, nah berarti itu nanti pintu sudah terkunci sehingga yang dari luar nggak bisa masuk lagi ya. Nah ini bisa terjadi loh ya, kadang anak-anak ketinggalan di dalam, kemudian yang lain-lain sudah pada keluar ya, sudah pada keluar hotel gitu ya, sudah pada keluar hotel, sementara anak-anak masih di dalam, kemudian tiba-tiba terkunci. Lah ini ya, ini bisa terkunci, ini merepotkan ya, hati-hati. Kenapa kok merepotkan? Bisa saja misalnya kalau hotelnya ada di kamar 20-40 di lantai 2, kemudian resepsionisnya di lantai 1 gitu ya, atau bahkan nanti kalau misalnya kamarnya adik Hepa ada di lantai 25, lantai 30 gitu ya, kemudian ternyata resepsionisnya di lantai 1, wah ini pasti orang tua akan keluar dulu ya, turun dulu ke lantai 1 untuk membuka
hotel yang terkunci ya dengan kunci master ya yang dimiliki oleh manajemen dari hotel ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Sementara adik HEPA atau anak-anak ada di dalam. Wah, ini yang merepotkan ya. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini merepotkan loh ya, nanti misalnya hotelnya di lantai 25, lantai 30 harus menuju lantai 1, adik Pak di dalam nggak ada temannya, menangis pasti ya, menangis sekali. Jadi harus hati-hati, hati-hati sekali. Ya, sekarang terkait dengan pintu ya, misalnya adik Epa di mall atau sedang diajak orang tuanya di hotel, hati-hati ya dengan pintu elevator atau pintu lift ya. Hati-hati, pastikan adik Epa aman karena pintu lift atau pintu elevator itu menutup dan membuka otomatis ya dengan memencet tombol. Nah, seperti itu sehingga kita harus hati-hati. Misalnya seperti ini ya. Kemudian masuk hati-hati saat menekan ini gitu. Adik-adik jangan boleh ya memencet-mencet tombol pintu di elevator, hati-hati. Oke, setelah tadi di apa? Di pintu rumah ya, ada di pintu hotel, ada di pintu elevator ya. Kita juga harus hati-hati dengan pintu apa? Pintu kendaraan kita ya. Pintu mobil kita harus hati-hati, adik Epa ya. Dengan pintu mobil kita harus hati-hati. Ini sering-sering ya terjadi apa namanya? Hampir gawat darurat ya pada adik HEPA ini ya. Misalnya apa? Misalnya yuk kita lihat, kita lihat. Nah, misalnya pintu kendaraan atau pintu mobil ya, itu kadang-kadang misalnya kita menutup gitu ya, kemudian tidak melihat adik HEPA ada di dalamnya. Ya, kemudian pintu mobil, terkait pintu mobil, di sini ada apa? Alat untuk menaik turunkan kaca ya. Ini harus hati-hati. Biasanya adik HEPA ini apa? Main-main ya, main-main ini ya, main-main ini. Main-main tombol ini pengatur naik turunkan kaca. Hati-hati ya, jangan sampai ya, karena sampai kaca terbuka ini juga berbahaya. Kemudian ketika adik EPA misalnya seperti ini, kemudian misalnya ada penumpang yang lain keluar dari kendaraan gitu, terus sudah keluar, terus adik EPA duduknya di kursi di pintu seperti ini ya, di pintu kendaraan seperti ini. Nah, ini bahaya ketika yang di dalam membuka pintu mobil, ya pintu mobilnya bisa terbuka dan adik IPA bisa ya terantuk seperti ini, ya terantuk seperti ini. Nah, ini bahaya. Nah, seperti ini bahaya ya. Pintunya terbuka, kemudian adik IPA. Nah, kondisinya seperti ini bisa jatuh keluar. Hati-hati. Jadi saat membuka mobil, pintu mobil harus benar-benar hati-hati karena di dalamnya ada anak kecil ya, ada anak kecil, hati-hati. Ketika ada anggota keluarga yang lain keluar dari pintu mobil ya, keluar dari pintu mobil gini ya, ternyata ada anak kecil di dalam ya, ada anak kecil di dalam. Kemudian nggak sengaja ternyata tangannya ada di pintu seperti ini. Kemudian ditutup dari luar. Ditutup dari luar. Nah, akhirnya bisa seperti ini ya. Nah, jadi kalau nutup harus benar-benar hati-hati dan paling bagus adalah ketika ada yang mau keluar, kita harus gini ya, kita pastikan terbuka ya jendelanya, kemudian penumpang yang dari luar itu keluar dari pintu, kemudian menutup sambil melihat oh bahwa adik EPA tidak bersandar di sini, ya tangannya tidak di tepi pintu gini, ya mungkin yang keluar itu bisa melihat oh adik EPA di sini, ya di sini misalnya di depan dashboard ini, ya di depan dashboard misalnya gitu ya, misalnya di depan dashboard seperti ini, ya ini berarti aman, yang keluar tadi aman, oh di depan dashboard ya, nutup pintu bisa langsung menutup ya. Tapi kalau kacanya tertutup ya, yang keluar tadi nggak bisa melihat
anak kecil di depan pintu, di samping pintu, di dekat pintu apa? Enggak. Nah, ini harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, harus kita jaga jangan sampai terjadi ya adik Epa terjepit tangannya karena pintu ditutup dari luar. Dan ini kadang-kadang terjadi ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya, kita harus pastikan ya bahwa adik Epa harus aman seperti itu. Oke. Ketika adik Epa ya dia duduk di belakang ya. Misalnya dia jok belakang gitu ya, jok penumpang, hati-hati jangan sampai memainkan ini Bapak Ibu ya. Jangan sampai memainkan ini ya teman-teman. Kalau ini bisa menaik turunkan kaca mobil ya, bisa membuka pintu, sehingga pastikan selalu bahwa central lock atau pengunci sentral di tempat duduk pengemudi itu harus terkunci. Ya, jadi kalau ada anak kecil di belakang, pastikan ini adalah tombol untuk mengunci kaca belakang ya, semua kaca ya, selain kaca pengemudi ya, selain kaca pengemudi ini terkunci semua ya. Kemudian ini untuk mengunci semua pintu ya, harus dikunci semua. Pastikan ini ya, kalau ada anak kecil duduk di belakang, pastikan agar ini aman semua, tidak ada emergensi pada anak nantinya. Jadi kalau menutup pintu mobil ya harus hati-hati, dan saat adik Epa ada di dalam pastikan kaca itu terbuka sehingga penumpang yang menutup pintu mobil dari luar itu bisa melihat bahwa anak-anak kecil, adik Epa itu di dalam mobil dalam kondisi aman, tidak mendekat pada pintu sehingga tidak akan terjadi ya. Demikian ya teman-teman ya, ayah bunda bapak ibu, agar kita semua menjaga keselamatan, menjaga agar tidak terjadi emergensi atau kegawat daruratan terkait dengan pintu. Tadi ada pintu kamar, ya ada pintu rumah, ada pintu lift, ada pintu mobil ya. Terima kasih, selamat pagi semua, sampai jumpa.